Selamat pagi warga Kota Kupang. Senang berjumpa Anda kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini di tengah masyarakat, di rumah sakit sudah ada sebuah metode baru untuk mendeteksi. Yang lama adalah PCR ya, itu yang semua sudah kenal. Dan sekarang ini ada satu lagi yang namanya rapid test antigen. Apa sih perbedaan keduanya? Dan apa kesamaannya? Dan tentu warga masyarakat ingin sekali mengetahui. Secara teknis pasti dokter-dokter akan menjelaskan pakarnya, tetapi karena ini untuk kepentingan publik, saya coba menyebarluaskan dalam bahasa yang sederhana ya, agar warga masyarakat tidak bingung. Nah, yang pertama, kalau untuk PCR yang selama ini kita kenal ya, terutama dengan swabnya ya, usapan di nasofaring, di hidungnya banyak yang diambil itu adalah untuk memeriksa inti dari virus, inti sel virus. Jadi kalau positif pada usapan seseorang, itu berarti virus itu ada dalam tubuh seseorang. Dan sampai sekarang itu adalah tes yang paling akurat, yang paling tepat ya. Hanya sayangnya dia membutuhkan beberapa hari karena memang metodenya begitu. Jadi setelah diambil, dia dibutuhkan virus itu dibutuhkan media atau yang disebut kultur untuk mengembangbiakan virus itu. Jadi butuh 2-3 hari ya, dalam suhu yang tertentu dengan media yang tertentu. Kalau virusnya tumbuh akan ada tanda-tanda pada media. Itulah ya baru diumumkan oleh laboratorium bahwa orang ini positif virus. Yang kedua yang sekarang ini adalah rapid test antigen yang lagi rame-ramenya dan ada swabnya ya, swab rapid test antigen. Dari segi teknis itu apa dia? Dia adalah untuk memeriksa kulit dari virus. Kulit dari virus. Dan kalau virus itu masih awal-awal masuk ke dalam tubuh, itu kulitnya utuh. Tetapi kalau dia sudah rusak, ya, dalam pada fase penularan itu dia rusak hari ke-7, hari ke-8 ke atas. Kalau di rapid test antigen dia negatif. Lalu apa implikasinya untuk kita? Yang pertama, kalau rapid test antigen ini positif, yakinlah saudara, orang itu positif. Karena ditemukan pada masa-masa aktif, yaitu 1-5 hari dalam penularan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rapid test antigen ini yang positif adalah orang-orang yang sangat menular. Karena kurang dari 6 hari itu virus itu dalam tubuhnya dan dia menular. Ya. Nah, tetapi hari ke-7, hari ke-8 dan seterusnya rapid test antigen ini sudah negatif. Sehingga bisa saja orang itu COVID positif tapi rapid test antigen negatif. Inilah yang disebut false negatif palsu. Artinya orang ini COVID positif tapi di rapid testnya negatif. Tetapi saudara, meskipun dia negatif, meskipun rapid test antigen negatif, kalau dokter menemukan ada gejala-gejala, ya, ada gejala-gejala. Ya, kalau hari ke-7, hari ke-8 itu pasti sudah ada gejala. Demam lah, gangguan pernapasan, gangguan penciuman, ya. Dan ada sejarah tracing, ada kontak erat dengan penderita, orang ini kita obati sebagai COVID.
sebagai orang ini kita obati sebagai COVID. Sehingga warga masyarakat kalau memang ingin mengetes silakan, ya, dengan swab antigen silakan. Sekali lagi, kalau dia awal-awal dia positif, dia memang positif. Bisa saja terbalik. Ada hasil swabnya positif, tapi PCR-nya negatif, saudara. Dalam keadaan kita menemukan dua perbedaan, ada yang positif negatif, jangan ragu-ragu, yang positif yang diambil untuk safety, ya. Penjelasan ini mungkin akan kalau saudara menemukan penjelasan dari para pakar Kementerian Kesehatan, ya, tentu akan saling melengkapi. Andai kata ada penjelasan teknis dari kementerian kaitannya dengan vaksinasi, akan kita ketemu lagi pada waktu yang sama. Silakan menyimak dan disebarluaskan. Terima kasih.